Di antaranya ada satu kisah tokoh ulama Hadramaut, salah satu murid daripada Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kan murid beliau banyak. Nah, termasuk ini pengarang kitab Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi itu yang kemarin kita jelaskan biografinya. Beliau pun termasuk salah satu murid kesayangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada lagi murid beliau yang lainnya yang luar biasa cerdasnya, ya, itu Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi. Saking cerdasnya keilmuan beliau, beliau mendapat julukan dari para ulama, bukan orang awam yang ngasih julukan. Ulama di zamannya memberikan julukan kepada beliau sebagai Allamatud Dunya, orang yang paling pintar sedunia, saudara. Allamatud Dunya, orang yang paling pintar sedunia di zamannya. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi. Kenapa beliau mendapat julukan yang begitu hebat tentang keilmuannya dan diakui oleh seluruh ulama dunia? Padahal kehidupan beliau kehidupan yang sangat-sangat serba sederhana. Rumahnya gubuk. Kehidupan sehari-hari sebagai bertani, tapi ilmunya luar biasa, saudara. Pernah suatu hari kota Tarim, yaitu di Hadramaut, kedatangan turis-turis dari Eropa. Mereka ini para turis berkunjung ke kota Tarim karena mereka membaca sejarah Tarim itu. Tarim nama kota, saudara, kota Tarim namanya. Karena kota Tarim itu dikenal adalah kota yang penuh dengan ilmu. Banyak para ulama-ulamanya. Nah, ini orang barat pengen ngetes keilmuan daripada ulama Hadramaut atau ulama kota Tarim. Datang tuh beberapa orang kafir dari Eropa, ingin berjumpa dengan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang namanya Al-Haddad itu kan kalau dari sisi makna adalah tukang besi. Al-Haddad adalah tukang besi. Mereka nggak tahu tuh Al-Haddad sebagai julukan, tapi mereka tahunya baca di kamus Al-Haddad adalah tukang besi. Dia tanya, "Tuan, ya, tahukah rumahnya Abdullah Al-Haddad tuh tukang besi?" kata gitu. Nanya sama Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi yang sedang bertani di sawah. Ya. Kata Al-Habib Abdurrahman ini, "Mohon maaf sebelumnya, kalau boleh tahu ada perlu apa ya nyari Habib tersebut?" Kata orang barat, "Kami datang membawa beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Abdullah Al-Haddad tadi itu." Dia manggilnya Abdullah aja, yang ngerti Habib dia, ya. Kami pengen mengetes bener gak dia ini orang pintar dan cerdas, ya, sehingga kami kepengen nih ya, pertanyaan kami dijawab dengan dia. Nah, kata Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi yang sedang bertani tadi, berpakaian petani, gak pakaian ulama, langsung bilang, "Tuan-tuan, kalau boleh tahu, kira-kira apa pertanyaan yang kalian ajukan kepada Abdullah Haddad?" "Wah, kamu gak ada urusan, kamu petani, masih gak ngerti apa-apa." Itu ya, diremehkan biasa, gak ngerti orang. Padahal ini ulama juga ini petani, ya. Tapi salah satu mereka, "Udah, kasih tahu aja, biar dia tahu soalnya. Mungkin aja dia bisa nganterin kita ke rumahnya Abdullah Haddad." Udah, diambil tuh pertanyaan banyak, sudah pertanyaannya. Diambil, setelah itu dibaca, langsung, "Tuan, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Tuan ini." "Wah, kamu yang bercanda?" "Iya, Tuan, saya siap menjawab pertanyaan Tuan ini." "Ya udah, jawab." Dijawab satu persatu dengan rinci dan jelas. Tuh orang-orang kafir geleng-geleng kepala, Pak. Masya Allah. Kalau kita bilang Masya Allah kan, karena orang kafir kan nggak ngerti Masya Allah kan. Waduh, hebat juga ini. Ya, dia mengakui jangankan ulamanya, petaninya pintar. Petaninya pintar. Akhirnya nggak jadi berjumpa dengan Habib Abdullah bin Alwi.
karena sudah merasa puas dengan jawabannya. Nah, dengan izin Allah, karena kesantunan Nabi Abdurrahman ini, akhirnya itu orang kafir tadi Pak masuk Islam semua Pak. Masya Allah. Ini keikhlasan orang-orang terdahulu dalam mensiarkan agama Islam. Nah, jadi beliau ini Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi, ketika beliau mendapat perintah dari gurunya untuk hijrah ke negeri Mesir. Ya, lagi-lagi dalam keadaan pakaian yang sangat-sangat sederhana dan tidak dikenal dengan keilmuan beliau. Sehingga siapapun yang tidak kenal beliau dianggap orang biasa, bukan ulama. Karena pakaiannya ini yang tidak menunjukkan seorang ulama. Beliau hijrah ke negeri Mesir. Ternyata di Mesir itu sedang ada perkumpulan ulama senegeri Mesir. Kumpul tuh para ulama semua dalam rangka pemilihan ketua ulama senegeri Mesir. Nah, tentu pemilihan ini nggak sembarangan. Masing-masing calon dites keilmuannya oleh dewan juri. Nah, karena pengen jadi pemimpin para ulama. Gitu. Nah, kemudian dewan juri mengajukan pertanyaan. Di antaranya katanya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, ya, maka nilai bagi orang tersebut akan menjadi seorang pimpinan ulama di negeri kita. Gitu. Semua tuh calon-calon ulama itu Pak, nggak ada yang tahu Pak. Pertanyaan tersebut jawabannya nggak ada yang tahu. Nah, ini juri mengatakan ini pertanyaan memang yang sangat asing, yang sangat langka kalian ketahui jawabannya. Tetapi ada di antara ulama Hadramaut yang bernama Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi, dia ulama yang hebat dan pasti tahu jawaban ini. Gitu. Padahal beliau hadir di situ Pak, duduk di belakang, pakai pakaian petani. Jadi orang nggak nyangka itu ulama. Karena ketawaduan beliau, akhlak yang luar biasa, beliau selek tuh orang yang di depan. Pak, boleh bantu saya Pak? Kenapa? Tolong Bapak jawab pertanyaan itu. Jawabannya gini gitu ya. Tuan, saya tahu Tuan. Ya, apa jawabannya? Gini. Kaget nih dewan juri. Kamu tahu dari mana? Gitu ya. Ini Tuan di belakang saya ngasih tahu. Gitu ya. Ditanya, Anda siapa? Saya dari Tarim. Ya, di mana Tarimnya? Ya, di kota Buro. Siapa namanya? Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Bin Abdullah Balfaqi. Langsung orang hormat. Dengan kondisi pakaian yang biasa, saat itu beliau langsung diangkat, ya, menjadi seorang pemimpin ulama di kota Mesir. Akhirnya, ya, karena beliau diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan beliau semuanya ilmu. Apa yang beliau berikan sambutan itu? Beliau hanya menjelaskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama menjelaskannya? 3 hari 3 malam. Cuma menjelaskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saking luas ilmunya beliau. Ya, dari pagi sampai malam, pagi lagi, malam lagi, pagi terus 3 hari 3 malam yang menjelaskan Bismillah. Nah, itu sambutan beliau pertama kali menjadi seorang pimpinan ulama di kota Mesir. Inilah keilmuan orang dahulu.